Selamat malam pemirsa TVRI Papua dimanapun Anda berada. Kembali lagi Anda menyaksikan dialog interaktif dari TVRI Papua, Papua 60 menit untuk edisi Jumat 22 April 2022 bersama saya, Reski Wibowo yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Pemirsa, Politeknik Penerbangan Jayapura merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan, di mana berdasarkan surat Kementerian Putusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2022, Kementerian Perhubungan mengundang para putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang untuk mengikuti seleksi penerimaan calon taruna pola pembibitan Kementerian Perhubungan dan pola pembibitan pemerintah daerah, di mana melalui program yang namanya seleksi penerimaan calon taruna atau kita bisa sebut dengan si pencatar, di mana untuk program seleksi si pencatar ini terbagi menjadi dua, yaitu pola pembibitan Kementerian Perhubungan dan juga pola pembibitan pemerintah daerah. Untuk itu, sesuai dengan tema pada edisi kali ini, yaitu afirmasi orang asli Papua dalam penerimaan calon taruna pola pembibitan Kementerian Perhubungan pada tahun 2022. Pada malam hari ini saya tidak sendirian, tentunya telah hadir di studio bersama kami 3 narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Bapak Yani Yuda Wirawan selaku pelaksana tugas Direktur Politeknik Penerbangan Jayapura. Kita sapa dulu beliau. Selamat malam Bapak. Malam Mas Reski. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik ya Bapak. Untuk narasumber kami yang kedua ada Bapak Akila Makanwai selaku Kepala Program Studi Manajemen Bandar Udara. Kita sapa dulu beliau. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Kristi. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat-sehat selalu. Baik ya, sehat ya Bapak. Dan untuk narasumber kami yang ketiga ada Saudara William Evander Nyaan selaku Taruna Pola Pembibitan Politeknik Penerbangan Jayapura, Program Studi Manajemen Bandar Udara Angkatan yang kedua. Selamat malam Saudara William. Siap, selamat malam Pak. Selamat malam. Pemirsa, sebelum kita berdiskusi lebih jauh tentang afirmasi orang asli Papua penerimaan calon taruna pola pembibitan Kementerian Perhubungan pada tahun 2022, saya akan mengajak para pemirsa di rumah untuk menyaksikan prolog berikut terkait dengan Kementerian Perhubungan dan Politeknik Penerbangan Jayapura. Mengantar langkah kecil menuju impian besar yang menjadi kenyataan. Mengambil peluang bekerja sama dalam tim, menempuh resiko untuk pencapaian yang akurat. Dengan tetap menghargai orang lain, mengasah sisi praktis keilmuan, dengan pengalaman praktek kekinian yang mengena, menempatkan kreativitas sebagai sumbu utama saat mencipta dan berinovasi. Menghasilkan generasi pemimpin yang berintegritas, profesional, adalah komitmen kami. Siap mendukung spirit, memenangkan masa depan yang semakin ketat.
Baik, untuk para narasumber, saya ingin bertanya langsung kepada Bapak Direktur Politeknik Penerbangan Jayapura. Untuk pertanyaan yang pertama, Bapak, apa sih itu Politeknik Penerbangan Jayapura dan apa visi misi Politeknik Penerbangan Jayapura? Silakan, Bapak. Oke, makasih Mas Reski. Jadi Politeknik Penerbangan Jayapura itu sekolah kedinasan vokasi itu di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Perhubungan, di mana tuh kita dikasih tugas untuk memberikan layanan pendidikan dan pelatihan. Jadi pelatihan itu tambahan dari Kementerian Perhubungan karena kita mendapatkan approval tersendiri secara internasional untuk mendidik putra dan putri baik itu di Papua, pada khususnya kita ada di sini, dan juga secara nasional dari Sabang sampai dengan Merauke. Kemudian visi misi kita memang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, terutama untuk menghasilkan output pendidikan di bidang penerbangan, Mas. Baik, Bapak. Politeknik Penerbangan Jayapura ini didirikan, memang eksistensi kita tuh udah lama, Mas, dari 1985. Tadinya memang dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, kemudian bertahap menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan di tahun 1989. Kemudian di tahun 2019 baru kita beralih organisasi menjadi Politeknik Penerbangan Jayapura, di mana kita di situ mendidik Diploma 3, Mas Reski, dan teman-teman sekalian. Diploma 3 yang kita didik yaitu Diploma 3 Manajemen Bandar Udara, kemudian Diploma 3 Teknik Listrik Bandar Udara, dan Diploma 3 Manajemen Lalu Lintas Udara. Jadi seperti itu, Mas. Baik, Bapak, ternyata untuk Politeknik Penerbangan Jayapura sendiri itu sudah ada sejak tahun 1985, dan untuk program studinya, untuk vokasinya sendiri itu ada manajemen bandar udara, ada studi teknik listrik bandara, dan juga manajemen lalu lintas bandara. Mungkin untuk visi dari Politeknik Penerbangan Jayapura sendiri seperti apa ya, Bapak ya? Pada umumnya visi kita memang sama. Jadi di tahun 2023 ini sampai dengan 2023 kita bisa menghasilkan lulusan ataupun outcome di dunia penerbangan yang profesional, prima, dan beretika. Baik, untuk misi-misi mungkin yang sudah dicanangkan oleh Politeknik Penerbangan Jayapura, mungkin Bapak bisa sebutkan contoh-contohnya, Bapak, untuk misi-misinya? Jadi kalau misi-misinya itu memang kita melakukan tridharma perguruan tinggi, Mas. Salah satunya untuk pengabdian masyarakat, kemudian di bidang pendidikan tambahan tadi adalah di pelatihan. Memang pada umumnya kita memberikan pelatihan yang didukung oleh ICAO, jadi International Civil Aviation Organization. Makanya kenapa di perguruan tinggi kedinasan vokasi yang ada di bawah Kementerian Perhubungan diberikan perbedaan, yaitu tambahannya adalah pelatihan, Mas. Karena kita memang untuk di laut sendiri ada namanya IMO, sedangkan untuk di penerbangan di kita ada nama ICAO atau International Civil Aviation Organization. Disitulah kita mendidik supaya nanti putra-putri lulusan kita, outcome kita bisa bekerja di dunia industri di penerbangan. Saya kasih contoh, misal. Pada saat ini kan kita nanti bahas tentang auto ASN ya, Mas ya. Jadi otomatis nanti lulusannya atau outputnya itu serapannya bakal diserap di seluruh bandar udara Kementerian Perhubungan dari Sabang sampai dengan Merauke, Mas. Itu jumlahnya lumayan banyak, sekitar 200 sampai 300 bandar udara. Kemudian untuk di faktor industrinya akan diserap di, ada namanya BUMN, namanya Angkasa Pura 1 dan 2, kemudian ada namanya Airnav Indonesia, kemudian Airlines. Jadi nanti serapan atau outcome-nya akan diserap di situ. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Saya akan mencoba untuk ke narasumber kami yang kedua, yaitu Bapak Akila. Bapak mungkin bisa menjelaskan apa itu manajemen bandar udara dan apa saja yang dipelajari dalam program studi tersebut, Bapak. Baik, terima kasih Mas Rizky. Iya, Bapak. Di Politeknik Penerbangan Jayapura ada salah satu program studinya adalah program studi manajemen bandar udara. Iya, Pak. Yang di dalamnya itu mendidik para taruna yang nantinya dididik kurang lebih selama 3 tahun dalam program manajemen bandar udara itu sendiri, dan akan menghasilkan lulusan-lulusan yang punya kompetensi, punya standar nasional maupun standar internasional,
yaitu ada 4 standar kompetensi yang dimiliki di dalam program studi MBU itu. Yang pertama adalah aviation security atau keamanan penerbangan. Yang kedua adalah marshaling atau sebagai petugas pemandu pesawat udara. Yang ketiga adalah airport movement control, dan yang keempat adalah dangerous good. Itulah di dalam program studi manajemen bandar udara ini ada 4 kompetensi yang harus dimiliki dalam program studi ini. Baik, terima kasih Bapak. Di mana untuk waktu lama program studi itu selama 3 tahun ya Bapak ya? Ya. Dan yang dipelajari yaitu aviation security, marshaling, apron movement control, dan dangerous goods. Ya. Baik, mungkin saya akan ke Saudara William. Mungkin apa yang melatar belakangi Saudara William untuk memilih atau memutuskan mengikuti seleksi sekolah kedinasan di lingkungan Kementerian Perhubungan, khususnya Politeknik Penerbangan Jayapura? Silakan Saudara William. Siap, mohon izin menjawab Pak. Pertama, saya mengucap syukur karena atas berkat dan rahmat Tuhan yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya bisa menjadi bagian dalam lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, khususnya Politeknik Penerbangan Jayapura. Hal yang melatar belakangi saya sehingga memutuskan untuk memilih sekolah kedinasan, dalam hal ini Politeknik Penerbangan Jayapura, adalah keinginan diri saya sendiri. Keinginan diri saya sendiri yang besar, sehingga apapun yang saya hadapi, bila dengan niat tekad yang bulat, saya yakin dapat menjalankannya. Selain itu, dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi calon taruna-taruni, saya juga tentunya mempersiapkan dalam bidang akademik, kesehatan, dan juga jasmani. Sehingga saya yakin bila sesuatu yang dipersiapkan dengan matang, semuanya akan indah pada waktunya dan bisa berguna bagi orang di saya sendiri. Baik, berarti untuk Saudara William yang melatar belakangi masuk ke Politeknik Penerbangan Jayapura itu berarti adalah keinginan diri sendiri ya? Siap, betul Pak. Di mana itu harus banyak sekali persiapan yang Saudara William lakukan, tidak hanya dari bidang akademik, tapi juga kesehatan harus betul-betul disiapkan. Siap. Apa mungkin ada juga dukungan dari orang tua mungkin? Siap, izin Pak. Tentu orang tua saya juga mendukung sangat besar terhadap keinginan saya sendiri untuk mengikuti seleksi ini, karena tanpa doa restu kedua orang tua pun saya tidak bisa seperti ini. Baik. Jadi tentu orang tua saya sangat mendukung dalam saya mengikuti seleksi penerimaan calon taruna. Baik, terima kasih Saudara William. Berarti untuk dukungan dan doa dari orang tua juga menjadi faktor penentu Saudara William untuk masuk ke dalam Politeknik Penerbangan Jayapura ya? Siap, betul Pak. Baik, saya akan kembali ke Bapak Yuda terkait dengan apakah kita bisa mengetahui mengetahui bersama Politeknik Penerbangan Jayapura ini sekolah vokasi di bawah Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Badan Pengembangan Sumber Daya Perhubungan untuk perhubungan di udara. Yang ingin kami tanyakan itu bagaimana sih Pak untuk bergabung para pemirsa yang ingin bergabung dalam Dinas Perhubungan ini di kampus Politeknik Penerbangan Jayapura. Bagaimana sih cara untuk bisa bergabungnya sih Bapak? Mungkin Bapak bisa jelaskan kepada para pemirsa di rumah. Oke, makasih Mas Rizky. Jadi untuk bergabung di Politeknik Penerbangan Jayapura, kita tuh setiap tahun ada namanya si pencatar seleksi penerimaan calon taruna. Setiap tahunnya ada. Untuk di tahun ini 2022 kita menerima namanya jalur pola pembibitan. Jalur pola pembibitan itu otomatis pada saat nanti lulus dia itu langsung auto ASN Mas Reski. Auto ASN. Auto ASN. Jadi otomatis sudah ada NIP-nya, dia langsung bekerja dan ditempatkan di seluruh matra darat, laut, udara di bawah Kementerian Perhubungan. Jadi di tahun ini 2022 Kementerian Perhubungan dapat formasi dari BKN itu sekitar 3.350. Displit menjadi 3, 2.506 itu buat formasi internal Kementerian Perhubungan. Itu berarti nanti dia bakal ditempatin di
apakah itu di Kementerian Pusat, di bandara-bandara seluruh Indonesia, kemudian outbound dan lain sebagainya. Kemudian ada 744 formasi itu nanti ditaruh di pemerintah daerah, karena kebutuhannya sesuai dengan subsektor yang ada di daerah. Ada kebutuhan baru kita buat formasinya seperti itu. Itu yang menyelenggarakan untuk 744 itu yang kerjasama antara pemerintah daerah dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Kemudian yang 100 ini nih, 100 ini kita diberikan tambahan afirmasi untuk orang asli Papua. Asli Papua ya, Bapak? Ya. 100 formasi ini diberikan kepada orang asli Papua untuk dapat berkarir di Kementerian Perhubungan dari Sabang sampai dengan Merauke, dimanapun sekolah di bawah Kementerian Perhubungan. Cuman di BPSDM Perhubungan ini untuk Politeknik Penerbangan Jayapura kita dikasih untuk OAP adalah sekitar 24 orang atau satu kelas. Itu untuk afirmasinya. Cuman untuk yang kuota nasionalnya itu sekitar 48. Jadi kalau di total kita menerima 72 orang, Mas. Baik, berarti untuk calon tarunanya ini otomatis menjadi aparatur sipil negara ya Bapak kalau bila diterima ya, dan akan ditempatkan di matra laut, udara, dan darat yang tersebar di seluruh Indonesia, Bapak. Benar sekali, Mas Reski. Mungkin ada Bapak bisa jelaskan untuk persyaratan umurnya, Bapak, kira-kira jadi ada berapa ya, Bapak? Syarat umur tinggi itu nanti kita manggilnya kalau di penerbangan namanya sobat penerbangan, Mas. Jadi sobat-sobat penerbangan ini bisa melihat di website namanya websitenya Kementerian Perhubungan, sipencater.hepbub.go.id. Itu untuk persyaratan, kemudian tata caranya seperti apa, bisa dicek di situ. Atau bisa dicek di Instagram kita, di Poltek Bank Jayapura, di Facebook kita, ataupun di TikTok kita. Itu kita memang geber, karena memang jalur penerimaan ini, Mas Reski, dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 30 April, terbatas sekali, hanya nggak nyampe 1 bulan. Kemudian proses persyaratan pendaftarannya bisa dicek di dikdin.bkn.go.id. Jadi semuanya akan terstate dan detail di situ, tinggi badan seperti apa, umurnya berapa, syaratnya seperti apa. Itu lebih lengkapnya bisa dicek di situ. Baik, terima kasih Bapak. Saya akan kembali kepada Bapak Akila. Bapak, kira-kira untuk lulusan program studi manajemen bandar udara ini nantinya bekerja di bidang apa ya, Pak? Dan di mana saja nanti? Ya baik, Mas Rizky, untuk lulusan program studi manajemen bandar udara, pertama mereka penempatannya itu di bandar udara. Iya, Bapak. Selain bandar udara juga bisa di Angkasa Pura 1 dan 2, bisa juga di maskapai penerbangan, karena dibuktikan dengan lisensi yang mereka miliki itu sendiri. Nah, dari 4 lisensi itu yang dibutuhkan di lingkungan kerjanya di bandara maupun di maskapai dan seterusnya. Itulah kompetensi yang dimiliki. Baik Bapak, untuk putra-putri asli Papua yang bila diterima nanti akan ditempatkan di Papua atau bisa disebar di seluruh Indonesia, Bapak? Baik, untuk program afirmasi yang 24 orang ini yang kami nantinya terima di tahun 2022, itu mereka menjadi ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan. Tetapi formasi penempatannya pastinya ada di Provinsi Papua maupun di Papua Barat. Baik itu di bandar udara, baik di kelas 1, kelas 2, dan yang kelas 3. Itulah formasi itu akan dibagi oleh pihak kementerian sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing bandara. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Saya akan kembali ke Saudara William. Mungkin selama menempuh pendidikan di Politeknik Penerbangan Jayapura, kira-kira hal positif apa saja yang Saudara William dapatkan khususnya untuk pengembangan diri dan soft skill atau juga hard skill yang Saudara William dapatkan? Mungkin bisa jelaskan, Saudara? Yang pertama, hal yang saya rasakan semenjak saya masuk menjadi taruna dalam Poltek Bank Jayapura sendiri sampai saat ini, rasa kekeluargaan yang sangat tinggi yang memang kami rasakan di dalam Poltek Bank Jayapura, khususnya antar taruna sendiri, antar senior dan junior. Namun di dalam Poltek Bank Jayapura kami tidak memanggil atau mengenal namanya senior dan junior. Kita lebih menggunakan kakak asuh dan adik asuh, sehingga
rasa kekeluargaan itu sendiri semakin erat dan menjadi hal yang kita pegang untuk menjalin hubungan yang baik antar kami sendiri taruna dan juga atasan, dalam hal ini pengasuh. Dan untuk skill yang saya pelajari, yang saya bangun semenjak saya menjadi taruna di Poltek Bank Jayapura, saya semakin berani, lebih percaya diri dalam hal public speaking di depan umum, dan juga disiplin, lebih berintegritas, dan tentunya bertanggung jawab. Sehingga apa yang nanti diberikan kepada kami ke depannya, tugas dan tanggung jawab, kami sudah dilatih sejak sekarang untuk bertanggung jawab akan hal itu. Sekian, mohon izin Pak. Baik, untuk Saudara William, berarti untuk di Politeknik Penerbangan Jayapura sendiri itu sudah tidak ada yang namanya istilah senior junior, tapi adanya istilah kakak asuh dan adik asuh. Berarti Siap, untuk betul, Pak. kekeluargaan di sana sangat besar sekali ya. Siap, betul Pak. Berarti mungkin ada kegiatan-kegiatan yang yang dilakukan bersama-sama, itu bisa dilakukan kerjasama tanpa membedakan senioritas yang ada di dalam lingkungan ya. Siap, betul Bapak. Baik, untuk saya akan kembali kepada Bapak Yuda untuk pertanyaan tentang yang sebelumnya yang menyatakan bahwa semua calon taruna untuk Politeknik Penerbangan Jayapura yang nantinya akan menjadi aparatur sipil negara, Bapak. Ya. Itu kira-kira untuk kedepannya, apakah ini adalah program yang khusus untuk di tanah Papua saja atau masih ada untuk daerah-daerah lain ya, Bapak kira-kira? Iya, makasih Mas Reski. Jadi untuk program si pencatar pola pembibitan ini memang bukan hanya di tanah Papua aja, bukan di matra udara, tapi yang tadi seperti saya bilang di matra darat, laut sama udara. Kemudian tempat ujiannya juga nggak harus di Jayapura, Mas. Misalnya ada orang Papua atau orang OAP yang tinggalnya di Aceh, dia bisa daftar dari tempat terdekat. Nggak harus pergi ke Jayapura. Baik. Jadi saking dibuat semudahnya itu. Kemudian kita juga bantu nih pada saat nanti ada adik-adik atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang kesusahan untuk melakukan registrasi, pendaftaran, upload dokumen, itu udah kita bantu. Jadi sampai dengan tanggal 30 kita sebar nih Mas Reski. Ada di mall, kemudian ada tim-tim kita yang ada di mall, kemudian ada tim-tim kita di pintu masuk Bandara Sentani untuk yang di daerah Sentani, itu untuk membantu. Gimana sih tata caranya supaya bisa daftar di Politeknik Penerbangan Jayapura ataupun Politeknik Pelayaran ataupun Politeknik Transportasi Darat yang ada di Kementerian Perhubungan. Itu nanti kita bantu tata caranya. Kalau saking nggak tahu juga atau tidak bertemu dengan tim kita yang ada di Bandara Sentani maupun di mall, boleh juga mampir ke kampus kita di BSG di Tanjung Ria untuk menanyakan lebih lanjut sehingga kita bisa memberikan masukan atau membantu gimana tata caranya untuk mengupload dokumen tersebut, Mas. Baik, berarti untuk saudara-saudari kita yang di luar Papua pun, untuk orang asli Papua bisa mendaftar di luar daerah untuk pendaftaran yang di Papua ini ya Bapak. Benar ya? Sekali Mas Reski. Baik, terima kasih Bapak. Pemirsa, tadi kita telah mendengarkan secara bersama-sama tentang tema pada edisi kali ini, yaitu afirmasi orang asli Papua dalam penerimaan calon taruna pola pembibitan Kementerian Perhubungan tahun 2022. Untuk itu, kami mengundang para pemirsa penonton setia Papua 60 menit untuk bisa bergabung dan bertanya-tanya langsung kepada narasumber kami terkait tema pada edisi kali ini di layanan telepon di 0812 4007 1214. Sekali lagi untuk para pemirsa penonton setia Papua 60 menit untuk bisa bergabung bersama kami dan bertanya-tanya langsung kepada narasumber kami terkait tema pada edisi kali ini, yaitu afirmasi orang asli Papua dalam penerimaan calon taruna pola pembibitan Kementerian Perhubungan tahun 2022, bisa bergabung melalui layanan telepon di 0812 4007 1214 yang tertera di layar kaca pemirsa. Berikutnya saya akan kembali kepada Bapak Akila terkait program si pencatar atau afirmasi orang asli Papua. Boleh Bapak jelaskan secara singkat apa dan bagaimana program tersebut, Bapak? Baik, terima kasih Pak Rizky.
Program khusus untuk afirmasi untuk orang Papua ini adalah satu keberpihakan yang sangat baik dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Perhubungan, yang diberikan ruang yang begitu luas kepada putra-putri Papua, khususnya yang lulusan SMA maupun SMK. Sehingga bisa memanfaatkan waktu ini untuk bisa ikut di dalam seleksi khusus kelas afirmasi orang asli Papua bagi lulusan yang ada di Kota Jayapura maupun di seluruh di Provinsi Papua maupun di Papua Barat. Baik, terima kasih Bapak. Berarti untuk yang bisa masuk itu harus minimal lulusan SMA dan SMK ya Bapak? Siap. Seandainya untuk saudara-saudari kita yang mungkin baik, kita tahan dulu. Kita langsung aja kita sapa dulu penelepon pada malam hari ini. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana? Halo, selamat malam. Iya, selamat. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam, Pak. Dengan Bapak siapa? Silakan Bapak Cornelis, pertanyaannya. Mungkin Bapak bisa kurangin volume dari TV-nya Bapak, biar pertanyaan yang kami terima bisa kami dengar dengan baik. Silakan pertanyaan Bapak Cornelis. Bisa Bapak. Ini dengan Bapak Cornelis, silakan Bapak pertanyaannya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Mewakili para Indonesia dan juga narasumber yang ada. Saya mau bertanya di sini, padahal ini sangat bagus untuk kita bisa diskusi, tapi saya mau masukkan di sini bahwa biasa bilang itu orang asli Papua, tapi di sisi lain itu memanfaatkan begitu penerimaan kali ini sampai dengan tahun ke depan itu diakomodirkan kami anak-anak asli Papua. Untuk mohon maaf Bapak Cornelis, itu untuk Taruna. Baik, untuk Taruna setiap penerimaan. Baik. Itu diakomodir untuk yang baik, terputus pemirsa. Tadi mungkin itu ada masukan dari Bapak Cornelis di mana itu dia ingin untuk pada program yang seleksi penerimaan calon taruna tahun ini kan itu dikhususkan orang asli Papua Bapak. Benar sekali. Di mana mungkin tadi dari Bapak Cornelis ada masukan kepada para bapak-bapak semua di sini mungkin untuk bisa tahun-tahun ke depannya ada juga penerimaan yang untuk orang yang bukan asli orang Papua Bapak. Tapi kan mungkin Bapak bisa jelaskan untuk program-program seleksi penerimaan calon taruna yang bukan orang asli Papua kan bisa juga dilakukan di luar-luar daerah juga ya Bapak? Oke, makasih Mas Reski, bisa saya jawab. Iya. Jadi di tahun ini Politeknik Penerbangan Jayapura mendapatkan formasi sebanyak 72 orang, Mas. 72 orang ya, Pak? 24 orangnya itu afirmasi OAP. Jadi orang asli Papua yang diafirmasi nanti pada saat seleksi pendaftarannya atau penerimaannya. Kemudian yang 48 orang itu non OAP. Baik, 48. Berarti buat umum atau buat nasional. Baik. Tapi tidak menutup kemungkinan orang OAP-nya juga bisa ikut di 48 formasi tersebut. Jadi memang di 72 itu tidak semuanya, tidak 72-nya memang untuk OAP, tapi kita dikasih afirmasi sebanyak 24 orang untuk afirmasi OAP-nya dan 48 orangnya untuk yang nasional atau umum. Jadi non OAP bisa mendaftar di situ untuk join di Politeknik Penerbangan Jayapura, Mas Reski. Begitu pula dengan sekolah-sekolah di bawah Kementerian Perhubungan yang lain. Karena kita dikasih jatah 100 afirmasi untuk OAP itu dari sekolah yang ada dari Jayapura sampai dengan Malahayati Aceh, Mas. Baik. Jadi disebar formasinya. Kebetulan kita dapat 24. Baik. Di sekolah lain ada yang 2, ada yang 8, ada yang 10, jadi seperti itu, Mas. Baik. Tapi tetap ada untuk yang non-OAP atau untuk yang nasional kita sebutnya. Baik, berarti untuk masukan dari Bapak Cornelis tadi berarti sudah dilakukan oleh pihak Kementerian Perhubungan sendiri ya Bapak, di mana untuk penerimaan penyebarannya di seluruh Indonesia termasuk merata ya Bapak ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya saya akan kembali kepada Saudara William. Mungkin apa yang menjadi harapan bagi Saudara William untuk Politeknik
penerbangan Jayapura ke depannya sebagai seorang taruna. Menurut pandangannya Saudara William seperti apa? Silakan, Saudara. Siap, mohon izin menjawab Bapak. Harapan saya untuk Politeknik Penerbangan Jayapura sendiri ke depannya bisa menjadi sekolah yang bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional, sehingga bisa untuk melahirkan generasi emas bangsa, dalam hal ini generasi muda. Baik, kita tahan dulu Saudara William. Telah bergabung pada malam hari ini seorang penelpon, kita sapa dulu. Selamat malam, dengan siapa di mana? Halo, selamat malam. Malam. Silakan pertanyaannya Bapak, dengan siapa? Dengan Pak Joa. Baik Pak Joa, silakan pertanyaannya Bapak. Ya, saya nonton di televisi TVRI Papua. Baik. Nah, yang taruna dengan apa sekolah-sekolah yang mau afirmasi itu kan harus Papua asli. Baik. Nah, kenapa selama ini kan campur? Ini kan otonomi khusus. Jadi anak saya itu kan ada daftar afirmasi itu. Baik, silakan daftar aja Bapak. Afirmasi yang sekolah di mana-mana itu yang tadi saya dengar Bapak bilang sekolah di mana-mana Aceh, pokoknya semua daerah itu. Jadi pokoknya berapa persen itu kan harus orang Papua, 80 lah. Baik. Baik, saya kira itu saja. Baik, terima kasih Bapak Joha di Timika. Mungkin untuk Bapak Yuda bisa menjawab pertanyaan Bapak Johan yang dari Timika barusan, yang dimana menyatakan bahwa untuk penerimaan untuk sekolah-sekolah kedinasan yang lainnya bisa untuk berapa persen untuk orang asli Papua lebih dibanyakan atau seperti apa Bapak? Ya, makasih Mas Reski. Jadi buat Bapak yang tadi, Kementerian Perhubungan ini membuka seleksi si pencatat, khususnya tadi untuk yang afirmasi OAP. Mohon maaf, itu dananya bukan dari Otsus, tapi dari APBN. Diserahkan ke kita, jadi nanti pada saat nanti masuk di tempat kita itu biaya akademiknya tuh gratis. Kemudian kenapa tadi ada yang daftar di Aceh, kenapa ada yang daftar di Jawa atau di Kalimantan atau di Sulawesi, memang dibuat sama Pak Menteri ini untuk nasional sentris. Jadi orang Papua, putra dan putri Papua itu bisa bersekolah bukan di Papuanya aja, tapi seandainya dia bisa mendapat ilmu lebih untuk ditaruh di Aceh, di Palembang, di Jawa, di Surabaya, di Makassar, dan tempat lain sebagainya. Cuman memang nanti endingnya adalah mereka harus kembali ke tanah Papua untuk mengembangkan Papua Barat dan Papua pada saat mereka mendapatkan ilmu transportasi darat, laut, sama udara, Mas Reski. Jadi seperti itu. Dan yang di sini yang diafirmasi adalah proses seleksinya. Proses seleksinya yang diafirmasi supaya putra dan putri ini bisa bersekolah di Kementerian Perhubungan dengan lebih mudah, Mas. Jadi seperti itu. Baik, untuk program ini berarti adalah program nasional sentris di mana tersebar di seluruh Indonesia, Bapak ya. Benar. Dan untuk mungkin putra-putri Papua yang bersekolah itu akan disebar ke seluruh Indonesia, tapi ujung-ujungnya harus kembali ke Papua untuk mengembangkan tanah Papua dan tanah Papua Barat ya, Bapak. Baik, saya akan kembali ke Saudara William untuk melanjutkan pertanyaan sebelumnya yang dimana harapan untuk Politeknik Penerbangan Jayapura ke depannya sebagai seorang taruna menurut Saudara William seperti apa? Siap, mohon izin menjawab Pak. Silakan. Harapan saya untuk Politeknik Penerbangan Jayapura ke depannya bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional dan dapat melahirkan generasi muda bangsa sehingga dapat menjadi SDM yang unggul dan bisa memajukan Indonesia khususnya. Sekian, baik, terima kasih Saudara William. Mungkin saya akan kembali kepada Bapak Akila terkait tentang mungkin para pemirsa di rumah ingin mengetahui terkait pembiayaan untuk pembiayaan pendidikan
di dalam Politeknik Penerbangan Jayapura itu seperti apa Bapak? Mungkin Bapak bisa jelaskan kepada para pemirsa di rumah Bapak? Baik, para pemirsa ya, TVRI yang ada di rumah, khusus untuk pembiayaan di program studi manajemen bandar udara ini, program pembiayaannya itu kalau khusus yang afirmasi itu adalah APBN, itu gratis. APBN gratis. Dan juga ada biaya-biaya yang harus dibayar sendiri juga oleh taruna itu sendiri. Itu adalah biaya yang digunakan untuk keperluan dia selama dia mengikuti pendidikan. Baik. Jadi itu secara keseluruhan demikian, sehingga tidak membebankan juga kepada para taruna itu sendiri dengan biaya yang bisa dikatakan bisa lebih murah dan lebih efisien lagi untuk dalam mereka bisa membayar dalam program studinya ini. Berarti untuk yang calon taruna nanti ke depannya bila diterima di Politeknik Penerbangan Jayapura, untuk keseluruhan biaya untuk biaya pendidikannya itu sudah ditanggung sama APBN ya Bapak ya? Berarti untuk biaya yang mereka tanggung sendiri mungkin biaya keperluan pribadi saja ya Bapak ya? Mohon maaf Bapak. Ya, baik. Mohon maaf Bapak, mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit tentang, kan untuk Politeknik Penerbangan Jayapura ini adalah sistem asrama ya Bapak ya? Apa benar seperti itu? Untuk kedepannya nanti kira-kira biaya-biaya yang lain kayak biaya di asrama juga itu harus ditanggung sama APBN berarti ya Bapak ya? Ya. Baik, terima kasih Bapak. Saya akan kembali kepada Bapak Yuda. Mungkin tadi sebelumnya Bapak Akila menyatakan bahwa untuk pembiayaan kan sudah ditanggung APBN, sedangkan untuk biaya-biaya operasional yang lain yang mungkin di kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para taruna dan taruni yang di Politeknik Penerbangan Jayapura itu nanti kegiatan-kegiatan operasional yang lain, mungkin ada kegiatan-kegiatan di luar sekolahnya mereka atau perguruan tingginya mereka, itu akan ditanggung sama pemerintah juga atau ada hal yang lain nanti Bapak? Iya, makasih Mas Reski. Jadi di pola pembibitan ini memang sangat dibantu banget, sama seperti halnya dapat beasiswa. Memang layanan akademik yang diberikan itu kan lumayan dahsyat Mas, dalam artian besar sekali. Baik. Tapi memang ada tadi yang dibilang sama Pak Akila, ada yang balik lagi ke tarunanya. Misal contoh, mereka diinapkan di barak atau di asrama. Asramanya untuk semua fasilitas asrama itu kita berikan memang gratis, tetapi memang ada namanya permakanan yang nanti balik lagi. Jadi mereka hanya bayar pemakanan. Seandainya nanti ada laundry, mungkin hanya juga ada tambahan seperti laundry. Jadi hanya biaya yang nanti bakal balik lagi ke tarunanya. Hanya itu saja yang dibayarkan. Jadi permakanan, makannya taruna sama laundry kalau ada nanti. Jadi seperti itu Mas Reski. Baik Bapak, untuk pola pemakanan sama laundry Bapak ya? Iya. Mungkin Bapak bisa jelaskan kepada para pemirsa di rumah, kira-kira pola makannya ini 3 hari sekali kah atau seperti apa Bapak? Bisa jelaskan? Jadi taruna ini dibuat supaya sehat nih kayak William nih. Badan kan gede, tegap, gagah, ganteng lagi, nggak kalah sama yang lain. Jadi kalau jalan kemana-mana kece dia. Nah itu Bapak. Ada namanya makan pagi, siang, sama malam. Nanti bisa ditanya sama William. Kemudian apalagi ada support sistemnya juga, ada snacks atau ada susunya juga kita berikan. Jadi 4 sehat, 5 sempurna, malah mungkin 6 sempurna. Ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi memang makanan-makanan bergizi yang diberikan untuk taruna-taruna kita sehingga bisa nanti kedepannya bisa berkompetitif lah dengan teman-teman yang ada di luar Papua dan Papua Barat, Mas. Baik, terima kasih Bapak. Saya akan kembali ke Saudara William terkait sebelumnya untuk pola makan di asrama, di mana Bapak Yuda sudah menjelaskan di asrama sendiri itu makanannya sudah terjamin sekali ya, 4 sehat dan 5 sempurna. Mungkin Saudara William bisa jelaskan pada kondisi aktivitas sehari-hari yang harus dilakukan itu seperti apa, untuk mungkin bangun tidurnya harus ngapain dan sampai di malam hari untuk waktu menjelang tidur. Silakan Saudara William. Siap, mohon izin menjawab Bapak. Jadi kami Taruna Politeknik Jayapura itu sudah memiliki jadwal yang kami laksanakan rutin tiap harinya. Seperti contoh
pada pagi hari kami bangun pagi subuh untuk berdoa, untuk beribadah, lalu setelah itu kita berolahraga bersama untuk menjaga kebugaran tubuh kita masing-masing. Sehingga dengan makanan yang bergizi, kita juga terhindar dari penyakit. Oleh karena itu, kita rutin berolahraga. Setelah itu, kita melaksanakan kegiatan kita ketarunaan, pendidikan, lalu siang harinya kita makan bersama, lalu sore kita kembali lagi untuk berolahraga bersama juga, kembali malam, dan kita tidur pada waktu yang telah ditentukan. Baik, terima kasih Saudara William. Berarti untuk kegiatan sehari-hari untuk para taruna dan taruni ini sudah sangat terstruktur sekali. Siap, ya, sudah teratur Bapak. Sampai bisa membuat taruna-tarunanya sangat sehat, dan bisa kita lihat sendiri seperti penampilannya Saudara William yang sangat gagah dan luar biasa. Siap, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Saya mungkin akan kembali kepada Bapak Yuda. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa saja fasilitas yang dimiliki oleh Politeknik Penerbangan untuk pembelajaran dalam rangka peningkatan kualitas dari lulusannya. Silakan Bapak. Oke, jadi fasilitas yang kita punya, yang pertama ada kelas kita punya 10 kelas. 10 kelas bertingkat itu ada di gedung kita, ada sekitar 4 lantai. Masing-masing kelas menggunakan standar IQ, standar internasional. Itu, di sini ada videonya ya? Iya, silakan Bapak. Saya jelaskan di videonya. Jadi ini pintu masuk nih Mas, gerbang, kemudian karena view-nya bagus, memang yang kita jual juga di Papua dan Papua Barat serta di Indonesia adalah view-nya yang sangat dahsyat. Diapit oleh ada laut, kemudian laut BSG ya, kemudian di sebelah juga laut. Jadi emang bagus sekali. Ini kegiatan taruna pada saat apel pagi sebelum pendidikan. Kemudian ini fasilitasnya adalah yang ini teknik listrik, laboratorium listrik, yang ini aviation security punyanya Lab Absec, dan ini kelas yang tadi saya ceritakan ada 10 kelas, masing-masing kelas 24 sesuai standar internasional. Kemudian kita juga punya perpustakaan, library kita, kemudian ada gedung serbaguna, isinya macam-macam Mas. Kemarin dipakai buat PON juga, venue karate sama taekwondo. Kenapa bisa dipakai? Berarti kan standarnya sudah nasional, nggak diragukan lagi. Ada basket, ada futsal, ada badminton. Jadi semuanya complete all in, sehingga taruna itu nggak capek dan nggak mumet dan nggak boring buat melakukan kegiatan. Ada biliar juga di situ. Jadi mereka diberikan kebebasan buat olahraga. Kemudian ada gedung asramanya juga buat taruna sama taruni. Yang taruni kita sedang bangun, insya Allah pertengahan tahun ini akan selesai. Ini isi baraknya seperti ini, rapih, bersih, nggak kalah juga dengan standar nasional dan internasional. Kita juga punya poliklinik kita kelasnya udah Pratama, rawat jalan. Ini juga ada perpustakaan merangkap kafe, jadi perpustakaan kafe buat nongkrong, buat taruna, buat yang senior tapi. Jadi seperti itu, ada live musicnya juga. Kemudian ada tempat ibadah juga, ada masjid, ada gereja juga, jadi seluruh taruna bisa beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Baik. Ini olahraga pagi, tadi ini dibilang sama William, olahraga pagi, wajib bangun pagi dan olahraga, makanya fisiknya sehat, badannya tegap kayak gitu. Dan makan juga diatur, persiapan makan juga 3 kali sehari, ada snacknya juga tadi yang kita bilangin. Ada apel pagi dan apel malam serta apel kelengkapan. Ini ruang kelasnya Mas, yang isinya 24 tadi. 24 orang. Jadi benar-benar interaktif, dilengkapi dengan wifi juga, labnya juga, laboratorium juga dilengkapi dengan laboratorium yang nggak kalah lah dengan tempat-tempat yang lain. Sesuai dengan program studinya masing-masing ya Mas Reski ya. Jadi seperti itu. Jadi karena vokasi kita lebih banyak prakteknya Mas, ketimbang teori, bener. Karena itu vokasi, jadi kemudian juga ada OJT-nya juga, on the job training-nya juga, makanya mereka lebih banyak dibekali tentang praktek dan praktek, jadi seperti itu. Nah ekskulnya kita punya drum band, cuman kemarin kehenti semenjak COVID juga, jadi agak vakum sedikit, cuman nanti akan dihidupkan lagi di pertengahan tahun inilah kalau COVID-nya udah reda banget, karena kita menghindari kerumunan. Ada olahraga sore juga, jadi pagi olahraga, sore olahraga, kemudian di dalamnya ada fasilitas gym, ya, supaya buat taruna-taruna tambah kece juga di sana Mas. Luar biasa Bapak. Jadi seperti itu.
Nah, kita juga punya ekskul ada JAPEC. JAPEC tuh Japan English Community. Jadi selain dibekali bahasa Jepang, kita juga dibekali bahasa Inggris juga. Ada dua bahasa yang wajib di Politeknik Penerbangan Jayapura. Karena apa? Output atau outcome dari Jepang nih lagi nyenter sini nih. Baik. Anak-anak dari Politeknik Jayapura. Makanya kita geber, kita fokuskan untuk belajar bahasa Jepang sama bahasa Inggris yang lebih fasih. Beda dengan tempat-tempat yang lain. Jadi seperti itu, Mas Reski. Baik, terima kasih Bapak. Tadi cuplikan video yang sangat luar biasa dari fasilitas yang dimiliki oleh Politeknik Penerbangan Jayapura, di mana di sini saya mencatat banyak sekali fasilitas-fasilitas seperti fasilitas olahraga yang sudah berstandar nasional yang bahkan digunakan saat kegiatan PON ya Bapak ya. Iya Mas Reski. Dan untuk polikliniknya sendiri itu sudah kelas pratama dan juga ada kafe dan live musik di dalam Politeknik Penerbangan Jayapura. Dan untuk view-nya sudah tidak diragukan lagi bahwa untuk Politeknik Penerbangan Jayapura memiliki view yang sangat bagus yang diapit oleh dua laut. Dan juga untuk Politeknik Penerbangan Jayapura wajib bisa berbahasa Jepang dan bahasa Inggris. Benar sekali. Baik. Pemirsa, tidak terasa kami telah menemani Anda selama 1 jam terakhir. Dan tibalah kita di penghujung acara. Untuk itu kita akan mendengar beberapa penjelasan terakhir terkait dengan Politeknik Penerbangan Jayapura yang saya akan mulai dari Saudara William. Mungkin Saudara William bisa menjelaskan kesimpulan atau hal-hal yang sudah Saudara dapatkan selama ini di Politeknik Penerbangan Jayapura. Silakan Saudara William. Siap, mohon izin menjawab Bapak. Silakan. Jadi setelah saya bergabung menjadi Taruna Politeknik Jayapura, saya tidak menyesal. Tapi justru saya bersyukur bisa menjadi bagian dalam lingkungan Kementerian Perhubungan, sehingga saya dapat dididik, belajar, dan berproses agar menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, lebih disiplin, dan juga lebih berguna di kemudian hari. Sehingga yang menjadi harapan saya untuk sekolah saya tercinta untuk kedepannya bisa mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, sehingga dapat menarik generasi muda untuk bergabung bersama kami, sehingga dapat melahirkan SDM yang unggul. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara William atas penjelasannya sangat luar biasa. Semoga bisa menjadi motivasi untuk saudara-saudari kita di luar sana, khususnya untuk putra-putri asli Papua untuk bisa bergabung bersama Saudara William di Politeknik Penerbangan Jayapura. Untuk berikutnya mungkin Bapak Akila bisa menyampaikan kepada para pemirsa kesimpulan-kesimpulan atau harapan-harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada para pemirsa di rumah terkait Politeknik Penerbangan Jayapura. Silakan Bapak. Ya baik, para pemirsa di rumah, saya menyampaikan kepada para pemirsa bahwa marilah bergabung di Politeknik Penerbangan Jayapura. Kepada para putra-putri Papua dan Papua Barat, karena disinilah kampus kita, kampus yang bisa dapat melahirkan orang-orang asli Papua untuk membangun Papua itu sendiri, sehingga saya berharap gunakanlah waktu dan kesempatan yang ada ini untuk menunjukkan jati diri saudara sebagai orang asli Papua di atas tanah dan negeri ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Akila terhadap untuk pernyataannya, di mana mengajak para putra-putri asli Papua untuk jangan melewatkan kesempatan yang telah diberikan oleh pemerintah untuk bisa bergabung di dalam Politeknik Penerbangan Jayapura yang dibawa naungan dari Kementerian Perhubungan ya Bapak. Baik, untuk kesimpulan terakhir mungkin untuk Bapak Yuda bisa sampaikan kepada para pemirsa di rumah apa yang menjadi harapannya ke depannya tentang Politeknik Penerbangan Jayapura. Silakan Bapak. Oke, kepada adik-adik
kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, pace-mace yang ada di Papua dan Papua Barat. Saya mohon dukungannya untuk Politeknik Penerbangan Jayapura. Jadi memang kita didirikan di sini oleh Kementerian Perhubungan untuk mengembangkan SDM unggul Papua dan Papua Barat. Kalau kita di sini, jadi kita minta dukungannya pada saat adik-adik kemudian atau anak dari bapak ibu ingin bergabung di kita siapkan namanya, karena waktu pendaftaran ini terbatas ya, tadi yang sudah dibilangin sama Pak Akila, jangan ragu lagi, kalau mau langsung daftar langsung didaftarkan, cuman seandainya mengalami kesulitan kita buka namanya help desk, jadi kita buka ada nomor, saya mungkin nanti bisa di-share sama Mas Reski, ada nomor help desk si pencatar tahun 2022, apapun pertanyaannya, kita akan jawab, bantu jawab SMS, WhatsApp, ataupun telepon pasti kita akomodir. Bisa di note atau dicatat, nomornya adalah 0812 8375 3422. Jadi saya mohon dukungannya, dan kalau bisa kita majukan Politeknik Penerbangan Jayapura untuk mengembangkan SDM unggul Papua dan Papua Barat di bidang transportasi udara. Terima kasih. Bapak mungkin bisa tambahkan untuk himbauan bagi putra-putri asli Papua yang telah mendapatkan afirmasi. Mungkin Bapak bisa tambahkan himbauan kepada para putra-putri asli Papua yang kelak mungkin atau yang sudah mendapatkan afirmasi dari Politeknik Penerbangan Jayapura. Silakan Bapak. Untuk putra dan putri Papua yang telah mendapatkan afirmasi dari Politeknik Penerbangan Jayapura, saya harap nanti akan sukses. Kemudian seperti Mas William juga melalui jalur afirmasi juga, saya harapkan pada saat nanti lulus jangan lupa balik lagi ke daerah. Semoga nanti formasi penempatan dari kementerian akan dibalikan ke daerah, karena memang kita sedang proses pemekaran ya. Jadi untuk mengembangkan bandara yang ada di seluruh Papua dan Papua Barat yang sebegitu banyak, sehingga Papua ini bisa maju dan nggak kalah dengan yang ada di tengah maupun yang ada di barat. Jadi seperti itu Mas Reski. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan mengedukasi tentunya bagi para pemirsa di rumah. Pemirsa, dengan demikian berakhirlah seluruh perjumpaan kita pada edisi kali ini. Tetaplah patuhi protokol kesehatan dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Saya Reski Wibowo atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.